Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi operasi hitung pecahan. Untuk yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, perkalian pecahan, pembagian pecahan, dan yang terakhir pecahan desimal. Yuk kita mulai saja belajarnya. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan contoh berikut. Ibu membuat satu loyang pizza yang dibagi menjadi 6 potong. Nah, untuk saya yaitu 3 potong pizza dari 6 potong, maka kita sebut dengan 3/6. Kemudian ibu memberinya kepada adik. Adik diberi 2 potong pizza dari 6 potong, yang kita sebut dengan 2/6. Apabila bagian pizza saya dan bagian pizza adik dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 5 potong pizza dari 6 bagian yang kita sebut dengan 5/6. Nah, bisa kita simpulkan untuk penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja yaitu 3 ditambah 2, 5, untuk penyebutnya tetap. Keesokan harinya, ibu membuat lagi satu loyang pizza, namun kali ini ibu membaginya menjadi 3 potong. Ibu memberikan kepada saya yaitu 2 potong pizza yang kita sebut dengan 2/3. Namun kemudian adik meminta 1 potong pizza kepada saya yang kita sebut dengan 1/3. Maka pizza yang tersisa milik saya yaitu 1 potong pizza yang kita sebut dengan 1/3. Bisa kita simpulkan untuk pengurangan pecahan yang berpenyebut sama, kita hanya mengurangkan pembilangnya, yaitu 2 dikurangi 1, maka 1 untuk penyebutnya tetap. Untuk contoh lainnya yaitu contoh soal penjumlahan berpenyebut sama. Yang pertama, 1/4 ditambah 2/4, yaitu hasilnya kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3 untuk menyebutnya tetap, yaitu jumlah hasilnya 3/4. Kemudian contoh nomor 2, 2/7 ditambah 3/7, kita jumlahkan saja pembilangnya, 2 ditambah 3 yaitu 5, 5/7 hasilnya. Untuk contoh soal pengurangan berpenyebut sama, contoh yang pertama 3/6 dikurangi 1/6, kita tinggal kurangkan saja pembilangnya, yaitu 3 kurangi 1 untuk penyebutnya tetap, maka hasilnya 2/6. Contoh soal yang nomor 2 yaitu 5 dikurangi 8 dikurangi 2/8, kita kurangkan saja pembilangnya, 5 kurangi 2/8, 5 kurangi 2, 3. Penyebutnya tetap yaitu 8, maka hasilnya 3/8. Pembahasan selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Untuk penjumlahan. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. 1/2 kita ilustrasikan dengan kotak yang dibagi menjadi 2 bagian. Karena 1/2 kita beri warna satu kotak kecil dengan warna biru, di mana kotak kecil yang berwarna biru ini menunjukkan pembilang. Kemudian 2/3 kita ilustrasikan dengan kotak yang dibagi menjadi 3 bagian. Karena 2/3 maka kita beri warna 2 kotak kecil dengan warna kuning. Kotak kecil yang berwarna kuning ini menunjukkan pembilang.
untuk menjumlahkan pecahan, yaitu kita menggabungkan dua kotak ini. Sehingga hasilnya menjadi 6 kotak kecil. Jumlah kotak kecil merupakan penyebut dan kotak yang berwarna merupakan pembilang. Untuk kotak kecil yang berwarna hijau ini merupakan gabungan dari warna kuning dan warna biru. Kita hitung untuk kotak kecil yang berwarna biru, yaitu ada 3, dan jumlah kotak kecil ada 6, maka hasilnya yaitu 3/6. Dan jumlah kotak kecil yang berwarna kuning yaitu ada 1, 2, 3, 4, ada 4, dan jumlah kotak kecil ada 6, maka 4/6. Bisa kita dapatkan bahwa 1/2 ditambah 2/3 itu sama saja 3/6 ditambah 4/6, maka hasilnya yaitu 7/6. Sehingga kita dapatkan langkah-langkah untuk menjumlahkan dua pecahan yang berpenyebut beda. Yang pertama yaitu samakan penyebutnya, kemudian jumlahkan pembilang, dan yang terakhir sederhanakan jika diperlukan. Untuk penjumlahan pecahan yang berpenyebut beda ini ada dua metode. Yang pertama yaitu menggunakan metode perkalian. Misalkan A per B ditambah C per D, maka hasilnya A kali D ditambah B kali C per B kali D. Nah, kita lihat contoh soalnya. 1/2 ditambah 2/3, maka 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 per 2 dikali 3. Nah, 1 dikali 3 yaitu 3, 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali 3 6, 3 ditambah 4 yaitu 7/6. Karena penyebutnya sudah sama, sehingga kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Cara yang kedua yaitu menggunakan metode KPK. Contohnya 1/6 ditambah 3/4. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK dari penyebutnya. Nah, KPK dari penyebutnya yaitu kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Karena KPK, maka kita cari angka terkecil yang sama, yaitu 12. Jadi KPK 4 dan 6 yaitu 12. Kita samakan penyebutnya, yaitu 12, maka pembilangnya yaitu KPK dibagi dengan penyebut dikali dengan pembilang. 12 dibagi 6 dikali 1 per 12, maka hasilnya yaitu 2/12. Kemudian untuk pecahan yang 3/4 sama, yaitu penyebutnya dijadikan 12, maka KPK dibagi penyebut dikali dengan pembilang. 12 dibagi 4 dikali 3, hasilnya yaitu 9, 9/12. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 9, hasilnya 11, maka hasilnya yaitu 11/12. Untuk selanjutnya yaitu ke pengurangan pecahan yang berpenyebut beda. Perhatikan ilustrasi berikut. 2/3 kita ilustrasikan dengan kotak yang dibagi menjadi 3 bagian. Karena 2/3 kita beri warna 2 kotak kecil dengan warna kuning, di mana jumlah kotak yang berwarna kuning ini menunjukkan pembilang. Nah, untuk pecahan 1/2 kita ilustrasikan dengan kotak yang dibagi menjadi 2 bagian. Karena 1/2, maka kita beri
warna satu kotak kecil dengan warna biru, di mana jumlah kotak yang berwarna biru menunjukkan pembilang. Nah, untuk pengurangan, kita gabungkan dua kotak ini sehingga menghasilkan 6 kotak kecil, di mana jumlah kotak kecil ini merupakan penyebut dan jumlah kotak kecil yang berwarna merupakan pembilang. Untuk jumlah kotak kecil yang berwarna kuning ada 4, yaitu maka 4/6. Kemudian dikurangi dengan jumlah kotak kecil yang berwarna biru, yaitu ada 3, maka 3/6. Sehingga 2/3 dikurangi 1/2 sama saja dengan 4/6 dikurangi 3/6, yaitu hasilnya 1/6. Sehingga kita bisa mendapatkan langkah-langkah untuk pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda. Yang pertama yaitu menyamakan penyebut, kemudian mengurangi pembilangnya, dan yang terakhir sederhanakan jika diperlukan. Untuk pengurangan pecahan yang berpenyebut beda itu terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu metode perkalian. Misalnya A per B dikurangi C per D, maka hasilnya A dikali D dikurangi B dikali C per B kali D. Contohnya, 2/3 dikurangi 1/2, maka 2 dikali 2 dikurangi 1 dikali 3 per 3 dikali 2, yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4, dikurangi 1 dikali 3 hasilnya 3, kemudian per 2 dikali 3, 6. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kurangkan pembilangnya, yaitu 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Maka hasil dari 2/3 dikurangi 1/2 yaitu 1/6. Untuk selanjutnya menggunakan metode KPK. Misalnya 3/4 dikurangi 1/6. Nah, karena penyebutnya beda, maka kita akan mencari KPK dari penyebutnya terlebih dahulu. KPK dari penyebutnya yaitu kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Karena KPK, maka angka terkecil yang sama, yaitu 12. Jadi KPK 4 dan 6, 12. Kita jadikan penyebutnya menjadi 12. 3/4 dijadikan penyebutnya 12, maka untuk pembilangnya 12, yaitu KPK-nya, dibagi penyebut dikali dengan pembilang, yaitu hasilnya 9/12. Kemudian pecahan 1/6 dibuat menjadi penyebutnya per 12, ya maka pembilangnya KPK dibagi penyebut dikali dengan pembilang, 12 dibagi 6 dikali 1, yaitu hasilnya 2, maka 2/12. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan saja pembilangnya, yaitu 9 dikurangi 2, hasilnya yaitu 7. Jadi 7/12, sehingga hasil 3/4 dikurangi 1/6 yaitu 7/12. Pembahasan selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang pertama, kita belajar untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ada pecahan 14/5, kita rubah menjadi pecahan campuran yaitu 14 dibagi 5, yaitu hasilnya ada 2. Nah, masih ada sisanya untuk 14-nya. Nah, untuk sisanya itu kita jadikan menjadi pembilang. 14 dikurangi hasil pembagian dikali dengan penyebut. Untuk penyebutnya yaitu tetap. Maka 14 dikurangi 2 kali 5 yaitu 10, 4. Maka hasil pecahan biasa 14/5 dijadikan pecahan campuran yaitu 24/5.
Kemudian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalnya pecahan 2/1/3. Nah, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu kita kalikan 2 dikali 3 ditambah pembilangnya, yaitu 2 dikali 3 ditambah 1 per, untuk menyebutnya yaitu tetap 3. 2 dikali 3 ditambah 1 yaitu 7, kemudian penyebutnya tetap 3, hasilnya 7/3. Nah, untuk penjumlahan pecahan campuran ada dua cara. Cara yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian menyamakan penyebutnya, dan yang terakhir menjumlahkan pembilangnya. Misalnya, 1/1/2 ditambah 2/1/3. 1/1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/1/2 yaitu jika dirubah menjadi 3/2. Kemudian 2/1/3 dirubah menjadi pecahan biasa yaitu 7/3. Kemudian kita samakan penyebutnya yaitu bisa menggunakan metode perkalian. 3 dikali 3 ditambah 7 dikali 2 per 2 dikali 3. Nah, 9/6 ditambah 14/6. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 9 ditambah 14, yaitu 23. Hasilnya 23/6. Nah, 23/6 kita rubah menjadi pecahan campuran. 23 dibagi 6, yaitu hasilnya 3. Untuk sisanya, yaitu 5. Untuk penyebutnya tetap yaitu 6. Maka hasil dari 1/1/2 ditambah 2 1/3 yaitu 3 5/6. Untuk cara yang kedua yaitu pisahkan bilangan bulat dengan pecahan, kemudian bilangan bulat dijumlahkan dan pecahan disamakan penyebutnya, kemudian jumlahkan pembilangnya. Misalnya 1/1/2 ditambah 2/1/3, kita pisahkan bilangan bulatnya yaitu 1 ditambah 2 ditambah dengan pecahannya yaitu 1/2 ditambah 1/3. Untuk bilangan bulatnya hasilnya yaitu 3, untuk pecahannya kita jumlahkan menggunakan metode perkalian yaitu 1 dikali 3 yaitu 3, 1 dikali 2 yaitu 2, untuk penyebutnya yaitu 2 dikali 3, 6. Maka 3/6 ditambah 2/6. 3 ditambah 3 tambah 2 yaitu 5/6. Jadi hasilnya yaitu 3 5/6. Untuk pecahan 1/1/2 ditambah 2 1/3 menghasilkan 3 5/6. Kemudian untuk pengurangan pecahan campuran, ada dua cara, yaitu cara pertama dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah selanjutnya yaitu menyamakan penyebutnya, kemudian mengkurangkan pembilangnya. Contohnya yaitu 2 1/4 dikurangi 1 1/5. Kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu yaitu 2 1/4. Jika dirubah maka 9/4. Kemudian 1 1/5 jika dirubah yaitu 6/5. 9/4 dikurangi 6/5. Kita kurangkan menggunakan metode perkalian. 9 dikali 5 yaitu 45. 6 dikali 4 yaitu 24. Untuk penyebutnya 4 dikali 5 yaitu 20. Maka 45/20 dikurangi 24/20. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal kurangkan pembilangnya. 45 dikurangi 24 yaitu 21. 21/20. Tinggal kita rubah menjadi pecahan campuran. 21/20 sama saja 21 dibagi 20 yaitu jumlahnya 1, untuk sisanya masih ada 1.
maka 1/20. Untuk 21/4 dikurangi 1/5 yaitu hasilnya 1/20. Cara yang kedua, yang pertama pisahkan bilangan bulat dengan pecahan, kemudian selanjutnya bilangan bulat dikurangkan. Langkah yang selanjutnya yaitu pecahan disamakan penyebutnya, dan yang terakhir kurangkan pembilangnya. Contohnya 2/1/4 dikurangi 1/1/5. Kita pisahkan bilangan bulat dengan pecahan, yaitu 2 dikurangi 1 ditambah 1/4 dikurangi 1/5. Nah, 2 dikurangi 1 yaitu 1 ditambah pecahannya kita samakan penyebutnya, yaitu jadi 5/20 dikurangi 4/20. Jadi 1 ditambah 1/20. Hasil dari 2, 1/4 dikurangi 1, 1/5 yaitu 1/20. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, untuk penjumlahannya yaitu 4 ditambah 1, 2/5. Kita pisahkan untuk bilangan bulatnya yaitu 4 ditambah 1 ditambah 2/5, maka hasilnya yaitu 5, 2/5. Kemudian untuk pengurangannya, 4 dikurangi 1, 3/5. Yaitu kita yang pertama mengubah 4 menjadi pecahan campuran. 4 jika dirubah menjadi pecahan campuran yaitu 3 ditambah 5/5. Nah, 5/5 ini sama saja dengan 1. Nah, bilangan 4 ini sudah senilai dengan 3, 5/5. Maka 4 dikurangi 1, 3/5 sama saja 3, 5/5 dikurangi 1, 3/5. 3 dikurangi 1 ditambah 5/5 dikurangi 3/5. 3 kurangi 1 yaitu 2, 5/5 dikurangi 3/5 yaitu 2/5. Maka hasil 4 dikurangi 1, 3/5 yaitu 2, 2/5. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkalian pecahan. Perhatikan ilustrasi berikut. 2/3 kita ilustrasikan dengan kotak yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, 2 kotak kecil ini kita beri warna kuning. Kemudian 1/2 kita ilustrasikan dengan kotak yang dibagi menjadi 2 bagian. 1 kotak kecil ini kita beri warna biru. Kemudian kita gabungkan 2 kotak tersebut sehingga menghasilkan gambar seperti ini, yaitu 6 kotak kecil yang berwarna hijau, kuning, dan biru. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, di mana pada penjumlahan dan pengurangan kita menghitung jumlah kotak yang berwarna kuning dan jumlah kotak kecil yang berwarna biru. Pada perkalian kita menghitung jumlah kotak yang merupakan gabungan dari warna kuning dan biru, yaitu hijau. 1, 2, yaitu 2. Untuk penyebutnya yaitu sama, yaitu jumlah kotak kecil seluruhnya, yaitu ada 6. Maka hasil 2/3 dikali 1/2 yaitu 2/6. Sehingga kita dapat simpulkan untuk cara penyelesaian perkalian pecahan yaitu A per B dikali C per D. Sama dengan A kali C per B kali D, di mana pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Nah, misalkan 3/4 dikali 2/5, maka 3 dikali 2 per 4 dikali 5. Hasilnya yaitu 6/20. Perkalian 2 pecahan biasa, yaitu 2/5 dikali 3/4.
yaitu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, yaitu 2 kali 3 per 5 kali 4, hasilnya 6 per 20. Perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli, 6 dikali 3 per 4, yaitu sama dengan 6 dikali 3 per 4, hasilnya 18 per 4. 18 per 4 kita rubah menjadi pecahan campuran. 18 dibagi 4 hasilnya yaitu 4, masih ada sisa 2. Maka 6 dikali 3 per 4 hasilnya 4, 2 per 4. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, untuk pecahan campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 per 4 menjadi pecahan biasa yaitu 5 per 4. Dikali 1 per 6, maka 5 per 4 dikali 1 per 6 yaitu 5 dikali 1 per 4 dikali 6, hasilnya 5 per 24. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, yaitu 2, 1 per 4 dikali 1, 2 per 7. Kita rubah 2, 1 per 4 jadi pecahan biasa yaitu 9 per 4. Dan 1, 2 per 7 dirubah menjadi pecahan biasa yaitu 9 per 7. Kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, 9 kali 9 per penyebut kali penyebut yaitu 4 kali 7. Hasilnya yaitu 81 per 24. Kita rubah pecahan 81 per 24 menjadi pecahan campuran yaitu hasilnya 3, 9 per 24. Pembahasan selanjutnya, pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan, kita perhatikan ilustrasi berikut. 2 per 3 kita ilustrasikan dengan kotak yang dibagi menjadi 3 bagian. 2 kotak kecil ini diberi warna dengan warna kuning. Kemudian 1 per 2 kita ilustrasikan dengan kotak yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu satu kotak kita beri dengan warna biru. Untuk pembagian kita gabungkan 2 kotak tersebut sehingga menghasilkan 6 kotak kecil. Kita hitung untuk kotak kecil yang berwarna kuning yaitu ada 1, 2, 3, 4 dan kotak kecil yang berwarna biru ada 3 yaitu 1, 2, 3. Maka hasilnya 4 per 3. 2 per 3 dibagi 1 per 2 yaitu 4 per 3. Sehingga kita bisa simpulkan untuk pembagian pecahan yaitu A per B dibagi C per D. Maka bisa dirubah dengan A per B dikali dengan kebalikan dari pembaginya. Kebalikan dari C per D yaitu D per C. Maka hasilnya yaitu A kali D per B kali C. Misalnya 3 per 4 dibagi dengan 1 per 5. Maka bisa kita dapatkan 3 per 4 dikali kebalikan dari pembaginya, kebalikan dari 1 per 5 yaitu 5 per 1. Maka 3 per 4 dikali 5 per 1. Hasilnya yaitu 15 per 4. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Contohnya yaitu 6 dibagi 3 per 4. 6 jadi 6 dikali kebalikan dari 3 per 4 yaitu 4 per 3. Hasilnya yaitu 24 dibagi 3, itu sama dengan 8. Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contohnya 3 per 4 dibagi 7. 3 per 4 dikali dengan kebalikan dari 7 yaitu 1 per 7. Maka hasilnya yaitu 3 kali 1, 3. 4 dikali 7, 28. Hasilnya 3 per 28. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Misalnya 2, 1 per 4 dibagi 3 per 5. Kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa 2, 1 per 4 yaitu
dirubah menjadi 9/4 dibagi 3/5. 9/4 dikali dengan kebalikan dari pembaginya 3/5 yaitu 5/3. 9/4 dikali 5/3. 9 dikali 5/4 dikali 3. Hasilnya yaitu 45/12. Kita rubah menjadi pecahan campuran sehingga hasilnya 3, 9/12. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Misalnya, contohnya 2 3/4 dibagi 1 1/5. Kita rubah 2 3/4 menjadi pecahan biasa yaitu 11/4. Kemudian 1 1/5 menjadi pecahan biasa yaitu 6/5. 11/4 dikali dengan kebalikan dari pembaginya yaitu 5/6. 11 dikali 5/4 dikali 6. Hasilnya itu 55/24. Kita rubah menjadi pecahan campuran yaitu 2, 7/24. Selanjutnya yaitu ke materi yang terakhir yaitu pecahan desimal. Mengenal pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Nah, sebelum ke operasi hitungnya, kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, untuk pecahan 3/10, jika dijadikan pecahan desimal, maka hasilnya yaitu 0,3. Karena penyebut per 10, maka angka di belakang tanda koma ada 1. Nah, untuk 3/100, pecahan desimalnya yaitu 0,03. Karena penyebutnya per 100, maka angka di belakang tanda koma ada 2. Kemudian 3/1000 untuk pecahan desimalnya yaitu 0,003. Karena penyebutnya per 1000 maka angka di belakang tanda koma ada 3. Nah, sebaliknya pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa yaitu contohnya 0,25. Karena angka di belakang koma ada 2 maka hasilnya yaitu per 100 yaitu 25/100. Kita ke penjumlahan pecahan desimal. Nah, contoh yang pertama yaitu 0,45 ditambah 0,24. Kita dengan cara susun. 0,45 ditambah 0,24. Nah, ingat ya, untuk tanda komanya harus sejajar. 0 ditambah 0 yaitu 0, komanya turun, 4 ditambah 2 yaitu 6, 5 ditambah 4 yaitu 9. Maka hasil dari 0,45 ditambah 0,24 yaitu 0,69. Kemudian contoh yang kedua, 1,02 ditambah 0,4. Kita menggunakan cara susun, yaitu 1,02 ditambah 0,4. Ingat ya, untuk komanya harus sejajar. 1 ditambah 0 yaitu 1, 0 ditambah 4 yaitu 4, 2-nya turun. Maka hasil dari 1,02 ditambah 0,4 yaitu 1,42. Selanjutnya yaitu pengurangan pecahan desimal. Nah, untuk pengurangan pecahan desimal yaitu contohnya 0,67 dikurangi 0,35. Kita gunakan cara bersusun 0,67 dikurangi 0,35. Ingat ya, untuk komanya harus sejajar. 0 dikurangi 0 yaitu 0, 6 dikurangi 3 yaitu 3, 7 kurangi 5 yaitu 2. Hasil dari 0,67 dikurangi 0,35 yaitu 0,32. Contoh yang kedua yaitu 1,17 dikurangi 0,45. 1,17 dikurangi 0,45 menggunakan cara bersusun.
7 dikurangi 5 yaitu 2. Kemudian 1 dikurangi 4 tidak bisa, maka kita pinjam ke depannya, yaitu menjadi 11 dikurangi 4, 7. Karena tadi 1 ini sudah dipinjam, maka 0. 0 kurangi 0 yaitu 0. Hasil dari 1,17 dikurangi 0,45 yaitu 0,72. Selanjutnya ke perkalian pecahan desimal. Ada dua cara, yaitu cara yang pertama mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Nah, contohnya 0,5 dikali 0,25. Nah, 0,5 jika dijadikan pecahan maka hasilnya yaitu karena angka di belakang koma ada 1 yaitu jadi 5/10. Kemudian 0,25 dirubah menjadi pecahan karena angka di belakang koma ada 2 angka, maka per 100 yaitu 25/100. 5/10 dikali 25/100 maka hasilnya yaitu 125/1000. Jika dijadikan pecahan desimal maka hasilnya 0,125. Kemudian cara yang kedua yaitu mengalihkan langsung dengan cara susun. 0,5 dikali 0,25. 0,25 dikali 0,5. 5 dikali 5 yaitu 25, tulis 5, kemudian simpan 2. 2 kali 5, 10, ditambah 2 yaitu 12. Kemudian 5 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Nah, kita jumlahkan, maka hasilnya 0,125. Selanjutnya ke pembagian pecahan desimal. Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Nah, 0,4 dibagi 0,25. 0,4 dirubah menjadi pecahan yaitu 4/10. 0,25 dirubah menjadi pecahan yaitu 25/100. 4/10 dibagi 25/100. Nah, kita rubah menjadi perkalian yaitu maka 4/10 dikali kebalikan dari 25/100 yaitu 100/25. Hasilnya 400/250. Kita rubah bentuknya agar menjadi pecahan desimal, maka kita rubah menjadi bentuk yang bisa yaitu per 1000, maka kita rubah menjadi dikali 4 yaitu 1600/1000. Nah, kita rubah menjadi pecahan desimal. 1600 dibagi 1000 karena nolnya ada 3, maka kita loncatkan 1, 2, 3, hasilnya yaitu 1,6. Untuk cara yang kedua yaitu membagi langsung dengan cara susun atau yang bisa kita sebut dengan cara porokapet. 0,4 dibagi 0,25. 0,4 dibagi 0,25 dikali 100 untuk mempermudahnya. Jadi 40 dibagi 25 yaitu 1. 1 kali 25 yaitu 25. 40 dikurangi 25 yaitu 15. Karena 15 tidak bisa dibagi dengan 25, maka kita pinjam 0. Maka 150 dibagi 25 yaitu hasilnya 6. 6 dikali 25 yaitu 150. Kemudian dikurangkan 0. Sehingga 0,4 dibagi 0,25 yaitu hasilnya 1,6. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.